Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Masyurah li'tiqadi at-ta'ifatin najiyatil mansurah karya Syekh Hafidz Ahmad Hakami rahimahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-38. Dan pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan pembacaan dari penjelasan penulis tentang sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya telah kita bacakan dari penulis, yaitu tentang dalil-dalil akan ketinggian zatnya Allah taala baik dari Alkitab ataupun dari As-Sunnah. Maka pada kesempatan kita kali ini kita akan membaca penjelasan penulis tentang bagaimana perkataan para ulama salaf terdahulu, ya, para ulama salafus saleh dalam masalah ini, yaitu dalam masalah ketinggian Allah Ta'ala, atau lebih khusus adalah tentang masalah istiwa, ini ketinggian Allah Ta'ala di atas arsy. Maka beliau mengatakan, "Madza qala a'immatud dini minas salafis salihi fi mas'alatil istiwa'i." Apa yang dikatakan oleh para imam agama ini para ulama rahimahumullah ta'ala, minas salafis salih, dari kalangan salafus salih, para pendahulu kita yang saleh, ini baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ataupun orang-orang yang mengikuti mereka, fi mas'alatil istiwa, dalam masalah istiwa, dalam masalah ini ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ketinggian Allah ta'ala di atas seluruh makhluknya. Dari perkataan penulis dalam soalnya ini, dalam pertanyaannya ini, terkandung satu hal yang sangat penting, yaitu setelah beliau membawakan dalil dari Alkitab, kemudian membawakan dalil dari As-Sunnah, kemudian di sini beliau membawakan pernyataan ataupun perkataan dari para ulama as-salafus saleh, yang ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya dalam beragama kita harus melandaskan agama kita dari kepada Alkitab dan juga As-Sunnah, yang kita memahaminya sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh, yaitu para pendahulu kita yang saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Karena mereka lah orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan akan kebaikan mereka, ya. Dan orang-orang yang setelah mereka tidaklah menjadi baik kecuali apabila mereka mengikuti mereka ini, yaitu apabila orang-orang setelahnya mengikuti para pendahulunya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Di sini beliau menggunakan kata kemudian yang menunjukkan bahwasanya yang terbaik generasinya adalah generasi Rasulullah SAW, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian semakin kesini atau semakin jauh dari generasi beliau SAW, maka kebaikan itu semakin berkurang. Oleh karena itu orang-orang yang belakangan, apabila mereka ingin mendapatkan kebaikan, tidak ada jalan bagi mereka kecuali mereka harus mengikuti para pendahulunya. Demikian pula dalam memahami Alkitab dan As-Sunnah. Maka untuk memahami Alkitab dan As-Sunnah, maka kita harus merujuk kepada pemahaman mereka, para pendahulu kita, yaitu as-salafus saleh. Nah, lalu bagaimana pernyataan mereka, as-salafus saleh, ataupun perkataan mereka tentang masalah istiwa ini? Beliau mengatakan, qauluhum bi ajma'ihim rahimahumullahu ta'ala, al-istiwa'u ghairu majhulin, wal kayfu ghairu ma'qulin, wal imanu bihi wajibun, wassu'alu anhu bid'atun, wa minallahi risalatu, wa 'alal rasulil balagu, wa 'alaina at-tasdiqu wa taslimu. Ya. Beliau mengatakan di sini qauluhum bi ajma'ihim, perkataan mereka secara keseluruhan dari mereka, ini yang merupakan ini telah menjadi kesepakatan di antara mereka. Ucapan ini menjadi kesepakatan di antara mereka rahimahumullah ta'ala adalah apa yang beliau sampaikan setelah ini. Nah,
Perlu kita ketahui bahwasanya apa yang beliau sampaikan di sini dari ucapan para ulama terdahulu, ya, ini adalah ringkasan ataupun kesimpulan dari apa yang tersebar dari perkataan-perkataan mereka, seperti yang dinukilkan dari Imam Malik, ya, kemudian guru beliau yaitu Rabi'ah Ar-Ra'i, ya, Rabi'ah bin Abdurrahman Al-Madani yang terkenal dengan Rabi'atul Ra'i, ya, dan juga dinukilkan dari Ummu Salamah, dan juga dinukilkan dari berbagai dinukilkan dari para ulama-ulama salaf yang lainnya, yang intinya sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis di sini, ya. Dan ini merupakan sebuah kaidah yang sangat penting dalam memahami sifat-sifat Allah Ta'ala seluruhnya, bukan hanya dalam masalah istiwa. Nah, coba kita baca apa yang menjadi pernyataan mereka. Mereka mengatakan al-istiwa'u ghairu majhulin. Istiwa adalah sesuatu hal yang ghairu majhulin, bukan perkara yang majhul. Artinya dia adalah perkara yang maklum, yakni diketahui maknanya secara bahasa. Sebagaimana telah diterangkan, istiwa maknanya secara bahasa adalah tinggi di atas, naik ke atas, ya. Ala sa'ida wartafa'a, tinggi berada di atas, dan seterusnya, ya. Maka istiwanya Allah Ta'ala maknanya telah diketahui secara bahasa, bukan hal yang majhul. Dan kita harus menerima makna ini, karena Al-Quranul Karim, ya, kita ketahui dia datang dengan bahasa Arab, ya, dengan bahasa Arab agar kita memahaminya. Dalam surat Yusuf ayat 2 Allah Ta'ala mengatakan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan dia, yaitu Al-Quran ini, sebagai Qur'anan Arabiyya, bacaan yang berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. Maka suatu hal yang pasti bahwasanya Allah ketika mengatakan sesuatu kalimat dalam bahasa Arab yang itu diketahui oleh orang Arab tentang maknanya, maka itulah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala tentang makna kalimat tersebut. Maka ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman di atas arsy atau di atas arsy dia beristiwa, ya, maka maknanya jelas, istiwa adalah berada di atas arsy. Tidak boleh kita takwilkan kepada makna-makna yang lain, karena istiwa ghairu majhul. Ini secara makna bahasanya, kata istiwa adalah perkara yang telah diketahui. Nah, ini yang pertama. Wal kaifu ghairu ma'qulin. Tetapi meskipun maknanya secara bahasa itu jelas, kita fahami, tetapi al kaifu ghairu ma'qulin. Al kaifu yaitu hakikat dari sifat tersebut, seperti apanya, ya, ghairu ma'qulin, tidak bisa difahami dengan akal. Tidak bisa dijangkau oleh akal. Tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Artinya kita tidak bisa membayangkan bagaimana ini hakikat dari sifat Allah Ta'ala, gambarannya seperti apa. Kita nggak bisa mendeskripsikannya, ya. Karena itu adalah satu hal yang ghaib. Satu hal yang ghaib, yang tidak pernah kita ketahui, tidak pernah kita lihat, ya kan? Dan juga tidak ada padanan yang setara dengan sifat Allah Ta'ala dari perkara-perkara yang kita lihat di antara makhluk-makhluknya. Karena Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Maka akal kita tidak bisa menjangkau kepadanya. Nah, dan perlu kita fahami bahwasanya pernyataan ini wal kaifu ghairu ma'qulin bukan bermakna tidak adanya hakikat dari sifat Allah Ta'ala. Tidak demikian. Sifat Allah memiliki hakikat, ya. Tetapi kita tidak mengetahui hakikat sifat Allah Ta'ala tersebut. Ini yang dimaksud dari perkataan wal kaifu ghairu ma'qul. Nah, wal imanu bihi wajibun, dan mengimaninya adalah wajib. Mengimani yakni sifat Allah Ta'ala secara maknanya itu wajib. Demikian pula mengimani bahwasanya Allah Ta'ala sifatnya itu memiliki hakikat, meskipun kita tidak mengetahui bagaimana hakikatnya sifat Allah Ta'ala, itu juga wajib, ya. Karena ini semua datang dari Allah Ta'ala, ya. Sebagai nanti akan disebutkan oleh penulis, menukilkan dari surat Ali Imran ayat 7 tentang ini adanya ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabihat. Allah Ta'ala mengatakan tentang sikapnya orang-orang yang dalam ilmunya, mereka mengatakan amanna bihi kullum min indi rabbina, kami mengimani semuanya, ya, semuanya itu dari sisi Allah Ta'ala, ya. Maka mengimani hal tersebut adalah wajib. Tidak boleh kita meragukan bahwasanya Allah Ta'ala istawa di atas arsy, tinggi di atas arsy, tinggi di atas seluruh makhluknya. Kita wajib mengimani hal ini, karena itu sesuatu hal yang telah
diterangkan oleh Allah Ta'ala sendiri, ya, diturunkan dalam kitab sucinya. Nah, was-su'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakan tentangnya, yaitu tentang hakikat sifat Allah Ta'ala, ini merupakan satu hal yang baru dalam agama yang disebut dengan bid'ah, ya. Satu hal yang baru, artinya tidak pernah ada di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian pula yang mengikuti mereka dari kalangan tabi'in. Tidak ada yang mempertanyakan tentang bagaimana sifat Allah Ta'ala, karena ini suatu hal yang ghaib yang tidak akan mungkin dijangkau oleh akal manusia, sehingga tidak boleh kita mempertanyakan tentang bagaimana sifat Allah demikian dan demikian, ya. Adapun mempertanyakan tentang makna dari sifat Allah Ta'ala, maka itu suatu hal yang wajar, sebagaimana tadi telah dikatakan al-istiwa'u ghairu majhul, ya, tentang istiwa ini maknanya itu tidaklah asing, ya, satu hal yang diketahui secara bahasa Arab. Maka boleh misalkan kita bertanya tentang di antara sifat Allah Ta'ala yang datang dalam bahasa Arab itu, kita tanyakan ini maknanya apa, boleh demikian. Tetapi untuk masuk ke dalam mengetahui ini hakikat sifat Allah Ta'ala tersebut, bagaimana gambarannya, deskripsinya seperti apa, maka ini suatu hal yang terlarang, karena akal kita tidak bisa menjangkau kepadanya, dan ini merupakan satu hal yang baru, ya, satu hal yang disebut dengan bid'ah. Nah, wa minallahir risalatu, dan risalah itu datangnya dari Allah Ta'ala. Wa 'ala rasulil balaghu, dan kewajiban rasul adalah menyampaikan. Wa 'alaina tasdiqu wa taslimu, dan kewajiban kita adalah membenarkan dan menerima dengan pasrah. Inilah kewajiban kita. Yani semua itu datangnya dari Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu satu hal yang benar, datangnya dari Allah Ta'ala dan benar-benar disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita adalah membenarkan hal tersebut dan menerimanya dengan sepenuhnya. Nah, kemudian penulis mengatakan wa hakadha qauluhum fi jami'i ayatil asma'i was sifati wa ahadithiha, dan demikianlah pernyataan mereka, ini perkataan mereka para ulama salaf saleh pada seluruh ayat-ayat yang membicarakan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, dan pada seluruh hadis-hadis yang membicarakan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Maknanya pernyataan yang beliau ringkaskan dari perkataan para ulama yang sangat banyak itu ini, ya, pernyataan ini, maka itu merupakan sebuah kaidah yang berlaku secara umum, kaidah yang berlaku secara umum pada seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, ya. Misalnya ketika kita berbicara tentang sifat turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia, maka kita katakan an-nuzulu ghairu majhul, wal kaifu ghairu ma'qul, wal imanu bihi wajibun, wa su'alu anhu bid'atun, wa minallahi risalah, wa ala rasulil balagh, wa alaina tasdiq wa taslim. Sifat nuzul, ya, sifat nuzul itu adalah perkara yang tidak asing secara bahasa Arab, artinya adalah turun, gitu ya. Jadi kita terapkan pada sifat yang lain. An-nuzulu ghairu majhul, namun bagaimana turunnya Allah Ta'ala ghairu ma'qul, ya kan? Tidak bisa dijangkau oleh akal. Mengimaninya adalah suatu kewajiban, dan mempertanyakan tentang bagaimana tentang turunnya Allah Ta'ala tersebut adalah kebid'ahan, dan kewajiban kita adalah membenarkan dan menerima hal tersebut dengan pasrah, karena dari Allah itu risalah dan kewajiban Rasul adalah menyampaikan. Nah, ini kita berlakukan pada seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini merupakan sebuah kaidah yang sangat penting untuk kita bisa memahami dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini penulis menyampaikan dua ayat yang menjadi dalil akan wajibnya kita mengimani hal itu semua. Yang pertama adalah beliau sampaikan dari surat Ali Imran ayat ke-7, setelah Allah Ta'ala menyampaikan bahwasanya di antara ayat-ayat yang Allah turunkan itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat, ada yang jelas pasti maknanya bisa difahami dengan gamblang, ada yang mutasyabihat yang samar-samar, ya. Maka dia dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tentang sifat Allah Ta'ala ini, tentang maknanya dia adalah suatu hal yang muhkam. Makna sifat Allah Ta'ala ini muhkam, jelas kita fahami. Namun kaifiatnya adalah mutasyabihat. Ya, tentang kaifiyah sifat Allah Ta'ala adalah mutasyabih. Maka orang yang beriman, ya, orang-orang yang mendalam keilmuannya, mereka mengatakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Kita mengimani seluruhnya. Ini mengimani bahwasanya
sifat ini maknanya demikian sesuai dengan konteks bahasa Arab. Juga mengimani bahwasanya Allah sifatnya itu memiliki hakikat, namun kita tidak mengetahui deskripsi atau bagaimana hakikat sifat tersebut. Karena bagaimana? Karena kullun min indi rabbina, karena semuanya itu adalah dari sisi Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat yang lain dinukilkan di sini oleh penulis dari surat Ali Imran juga pada ayat yang ke-52, amanna billahi washhad bi annana muslim. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang muslimun, orang-orang yang pasrah. Maknanya dari kalimat muslim ini, kita sebagai seorang muslim hendaknya pasrah menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mempertanyakan tentang sesuatu yang kita nggak bisa mengetahuinya, ya. Sehingga kita harus pasrah dalam hal ini, mengimani apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan bagaimana pernyataan ataupun sikap para ulama salaf terdahulu berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, khususnya tentang masalah istiwa. Menjadi jelas bagi kita, demikianlah sifat para ulama salaf terdahulu, dan hendaknya kita mengikuti mereka sebagaimana telah kita sampaikan di awal, bahwasanya untuk kita mendapatkan kebaikan maka kita harus mengikuti mereka, para salafus saleh. Maka kita harus mempelajari bagaimana mereka beriman, bagaimana mereka beragama, agar kita bisa mendapatkan kebaikan dalam agama kita. Nah, kita cukupkan ini pelajaran kita pada kesempatan ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang penjelasan ulul qahr, yaitu ketinggian Allah Ta'ala dari sisi qahr, kekuasaan dan kekuatan Allah Ta'ala yang tidak akan dikalahkan oleh seorang pun dari makhluknya. Nah, kita akhiri. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.